Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Amin. Coba kalian lihat bangkunya, apakah ada yang kosong? Tidak ada yang kosong. Berarti kelas 5B ini hadir semua ya. Oke, baik, luar biasa. Beri tepuk tangan kepada kalian semua karena sudah rajin ke sekolah, menuntut ilmu, kejar cita-cita. Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan bakar dulu semangat dari anak-anak dengan cara tepuk semangat. Sudah pada tahu kan gimana itu tepuk semangat? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, luar biasa. Kalian harus tetap semangat karena tadi malam kalian tidurnya sudah pulas. Tadi pagi pun kalian sudah sarapan. Jadi kalian harus belajar harus semangat. Semangat 45. Oke. Baik, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian. Pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia, hewan, tumbuhan itu dapat bertahan hidup? Serta bagaimana cara makhluk hidup itu mendapatkan makanan? Dan apakah kalian pernah melihat bagaimana kucing itu menangkap atau memakan seekor tikus? Oke, itu adalah ekosistem rantai makanan yang mana akan dibahas di pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, kalian perhatikan ke depan. Rantai makanan. Oke, baik. Apakah sudah ada yang tahu apa itu rantai makanan? Belum ada yang tahu ya? Oke, baik. Bapak akan menjelaskan apa itu rantai makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Dengan istilah kita yaitu dimangsa dan memangsa. Oke, memang seperti itu, kehidupan ada yang memangsa dan juga ada yang dimangsa. Oke, di rantai makanan ini pun ada 3 golongan, yaitu golongan yang pertama ada produsen. Apa itu produsen? Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya, ada yang tahu seperti apa? Ya, betul. Contohnya seperti daun. Ada lagi? Ya, rumput. Dan lain sebagainya. Nah, produsen ini yaitu makanan yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Oke, yang kedua itu ada golongan konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi si konsumen ini memakan hasil dari si produsen. Nah, konsumen ini juga dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama itu ada primer, konsumen primer. Apa itu konsumen primer? Konsumen primer yaitu konsumen yang memakan tumbuhan. Contohnya, ada yang tahu contohnya seperti apa? Atau hewan herbivora, betul. Contohnya seperti belalang.
serangga, dan lain-lain. Yang kedua itu ada konsumen sekunder. Nah, apa itu konsumen sekunder? Yaitu konsumen yang memakan dari konsumen primer. Contohnya, atau dengan kata lain yaitu omnivora, yaitu contohnya seperti tikus, katak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah konsumen tersier. Contohnya, konsumen tersier ini yaitu rantai makanan puncak. Dengan kata lain, tidak ada bisa yang memangsa makhluk hidup tersier ini. Contohnya seperti elang, singa, dan lain sebagainya. Dan yang ini adalah produsen dan konsumen. Dan yang terakhir golongan dekomposer atau pengurai. Nah, apa itu dekomposer? Dekomposer yaitu menguraikan. Nah, ini kan si tersier ini kan makanan puncak. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini yaitu mati sendiri atau dibunuh, yaitu dengan cara. Nah, apabila ini sudah menjadi mayat, ini bisa teruraikan oleh bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Oke, baik. Sekarang Bapak akan coba menuliskan rantai makanan ya, rantai makanan. Rantai makanan ini ada rumput. Rumput ini sebagai produsen. Produsen ini dimakan oleh rumput ini untuk belalang. Belalang ini dimangsa oleh tikus. Dan tikus dimangsa oleh ular. Dan ular ini bisa mati mengurai atau dekomposer. Nah, jadi seperti itu ya rantai makanan ini. Supaya kalian lebih mengerti, Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan disimak terlebih dahulu. Ikuti perjalanan seru si makanan, memahami rantai makanan. Coba deh bayangin, kamu lagi piknik di taman. Ada rumput, belalang, katak, tikus, ular, sampai elang. Nah, mereka semua itu sebenarnya saling terhubung lewat makanan. Hubungan makan-memakan itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah proses alami bagaimana makhluk hidup saling bergantung untuk makan dan bertahan hidup. Jadi, ada yang jadi makanan dan ada yang memakan. Tapi jangan salah ya, semuanya punya peran penting. Dalam rantai makanan ada 3 peran utama. Pertama, produsen, penghasil makanan sendiri, berupa tumbuhan hijau seperti rumput dan pohon. Kedua, konsumen, pemakan. Konsumen dibagi menjadi 3. Konsumen pertama, pemakan tumbuhan, seperti belalang dan sapi. Konsumen 2, pemakan hewan lain, seperti katak yang memakan belalang. Konsumen 3, pemakan hewan juga, seperti ular memakan katak. Konsumen puncak, biasanya gak dimakan siapa-siapa, seperti elang dan harimau. Yang terakhir ada pengurai, dekomposer, berupa cacing tanah, jamur, dan bakteri. Mereka bantu mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati biar bisa balik ke tanah dan jadi unsur hara buat tanaman. Kenapa kita harus peduli? Kalau salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan punah,
maka yang lainnya bisa ikut terganggu. Misalnya, kalau terlalu banyak serangga karena gak ada burung, tanaman bisa rusak. Oke baik, kalian sudah melihat video tentang rantai makanan. Nah, karena kalian sudah melihat video tentang rantai makanan, apakah kalian sudah paham? Sudah paham. Karena kalian sudah paham, silakan Bapak akan kasih tugas membuat rantai makanan yang ada di sekitaran lingkungan. Silakan dikerjakan. Oke. Bapak tadi sudah mengecek hasil tugas kalian, yang mana sebagian besar kalian sudah paham apa itu rantai makanan. Ada beberapa dari kalian yang salah, tapi itu sudah diperbaiki. Nah, jadi kesimpulan dari materi kali ini, rantai makanan itu ada tiga golongan besar, yaitu yang pertama ada produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua itu ada konsumen. Konsumen itu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, dan konsumen ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama konsumen primer, yang kedua konsumen sekunder, dan yang ketiga konsumen tersier. Dan yang terakhir itu ada bakteri pengurai atau dekomposer, atau menguraikan konsumen tersier, puncak rantai makanan. Oke baik, sampai di sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke baik, kalau tidak ada, Bapak akan menutup pelajaran hari ini. Tidak ada yang menyimpulkan, Bapak akan tutup pembelajaran hari ini. Oke baik, silakan KM pimpin doa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.